Perlu Anda ketahui, saya terperanjat waktu di bawah. Win, kamu mengeluarkan berapa buku? Berapa, Win? 8. 8 buku. Wow, gitu. Tepuk tangan dong buat Windy. Sejak tahun berapa, Win? 2007. 2005 apa 2000? Berarti 1 tahun ada yang 2 kali ya? 1 tahun ada yang 2 kali. Waktu itu saya lagi eksplorasi menulis, jadi pengen tahu nulis fiksi dan non fiksi kayak apa. Jadi setahun itu saya ngeluarin fiksi dan non fiksi. Non fiksi, oke, keren. Dan salah satu pekerjaan utamanya juga editor di Gagas Media ya. Win, aku tadi mau tanya, kalau kamu penulis di Gagas nggak pakai editor ya? Pakai atau nggak pakai editor tadi? Tapi kamu udah jawab tadi. Tapi kira-kira menurutmu, kamu tahu kan perasaan penulis ketika di Algojo tadi, dipotongin tadi gitu kan? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai penulis? Apakah kita nurut saja atau gini? Boleh nggak aku berargumen juga? Boleh. Kenapa itu nggak boleh dihilangin? Harusnya jadi begini, kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Tapi yang ini yang harus perlu dipahami dari awal, profesi penulis dan editor. Dalam proses mengomunikasikannya, kami harus ngobrol kan dengan penulis. Bisa jadi ternyata yang kami anggap tidak penting, buat si penulis penting. Itu akan dibicarakan. Mengapa penting? Dilihat. Lalu kalau memang itu penting, apakah memang yang kamu anggap penting itu punya kontribusi terhadap keseluruhan? Kadang-kadang ketika kita menulis, kita tidak berjarak, kita memaksakan sesuatu yang kita anggap penting. Tapi padahal begitu dilihat ini diambil, dicabut, bagian yang kita tidak anggap penting itu tapi oleh penulis dianggap penting, ternyata nggak mempengaruhi jalan cerita. Berarti kan tidak penting. Karena yang penting adalah ketika diambil, semua berubah. Oke. Itu yang harus dipahami. Kalau itu bagian yang sangat penting, ketika itu diambil, cerita tidak berjalan. Kalau pada konteks fiksi. Kalau pada konteks non-fiksi, ketika itu diambil, maka ada hal yang tidak mampu dijelaskan. Sesederhana itu sebenarnya cara melihatnya. Benar. Karena kan logikanya kita menyampaikan hal yang penting. Dan hal yang penting dalam aturan menulis, sampaikan sekali, tidak berkali-kali. Oh begitu ya? Oh iya. Makanya kalian akan menemukan misalnya, apaan sih kok diulang. Kalau hal itu cukup penting, atau sangat penting, sampaikan sekali dan pilih cara yang paling tepat untuk menyampaikan. Itu. Kalau kamu mengatakannya berkali-kali, berarti kamu tidak yakin kamu mampu menyampaikan. I see, ya. Karena yang saya pelajari adalah, sebagai penulis harus belajar mendengar. Kalau saya mau mendapatkan feedback. Penulis yang tidak mau mendengar, dia nggak akan dapat feedback. Tulisannya nggak akan berkembang. Pembaca memberi feedback, editor memberi feedback, pasar memberi feedback. Pasar dalam hal ini industri ya, wajah industri. Itu. Perdebatan sekarang kan masih suka gini, saya kan idealis, saya kan nggak mau ikut pasar. Pasti ada perdebatan seperti itu. Pertanyaan saya akan balik sederhana, apa yang salah dengan pasar? Kalau kamu bisa mendikte pasar, berarti kamu sedari awal harus bisa menciptakan pasar. Karena apa? Karena pasar itu sumber inspirasi. Tema cinta dari dulu banyak kan enggak? Banget. Sampai sekarang masih dibahas segitiga, cinta segitiga, dan segala macam. Apakah itu bukan wajah pasar? Wajah pasar. Tetapi penulis yang kreatif, tantangannya bukan pada pasar. Bagaimana menyajikan apa yang ingin dibaca orang dengan teknik menulis yang kreatif. Poinnya ada di situ sebenarnya. Oke, Win, kamu kan tiap hari menerima naskah ya? Berapa kira-kira? Berapa ratus? Sebulan 150 lah. Sebulan 150 naskah. Dan karena mungkin salah satu dari kami pernah menuliskannya ke Gagas juga. Kira-kira kesalahan yang paling sering dilakukan, kamu bisa sebagai editor, kamu pinginnya yang masuk itu seperti apa sih gitu? Menurutmu gimana? Kalau ditanya pengennya dapat naskah yang kayak apa, ini ideal ya, jawaban ideal ya. Ideal. Jawaban ideal pasti adalah naskah bagus yang laku. Naskah bagus yang laku, oke. Ya kan, kalau ngomong kuadran buku, kuadran penerbitan itu kan ada naskah bagus laku, naskah bagus tidak laku, naskah tidak bagus laku, naskah tidak bagus tidak laku. Gue ogah yang terakhir. Tidak bagus tidak laku, oke. Ogah itu udah, aduh. Gak ada alasan kan? Gak ada alasan, enggak. Gitu udah kan. Buang gitu kan? Buang gitu loh. Tapi misalnya ada yang naskah, kan kita kerap membaca buku yang kita pikir tidak bagus, tapi laku, booming. Banyak. Gak ada yang salah kalau menurut gue. Gak ada yang salah, lo masa mau ngapain? Berarti tugas berikutnya ngasih tahu si penulisnya.
orang menyukai tema kamu, tantangan berikutnya adalah perbaiki tulisan kamu. Proses menulis yang bagus, Iya. bagaimana cara menuangkan cerita dengan baik itu. Itu ada di situ. Lalu misalnya naskah bagus tidak laku. Banyak banget. Editor udah yakin, gila naskahnya keren, soalnya oke, ini, oke, prak, udah dirancang semua promosi segala macam, lempar ke pasaran, flat.